Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian, senang sekali saya Ulfa Zuryani, moderator webinar pada kali ini menyambut Anda semua. Bagaimana nih Sobat Jalan Tengah kabarnya malam hari ini? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Sobat Jalan Tengah, tak terasa saat ini kita sama-sama berkumpul dalam webinar series yang ke-12 yang diselenggarakan oleh CV Jalan Tengah dan Virtual Center for Bioinformatics and Technology dengan mengusung tema Sukses Skripsi dan Menembus Beasiswa PMDSU Batch ke-8. Nah, teman-teman semuanya, webinar kali ini akan berlangsung kurang lebih selama 2 jam ke depan yang akan diisi sesi pemaparan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelum itu, saya ingin memberikan info sedikit terkait CV Jalan Tengah dan VRCBB. Disimak ya. Saya akan share PPT-nya. Baik. Jalan Tengah Simple Ways to be Successful. Nah, apa saja sih layanan yang diberikan oleh Jalan Tengah? Yaitu asistensi publikasi jurnal, Scopus Sinta, ada terjemahan, proofreading, analisis statistika, jasa pembayaran antar negara, penyedia alat dan reagen laboratorium, dan juga ada bioinformatika dan statistika, dan layanan digital kreatif. Tak hanya itu, kita juga memberikan layanan laboratorium basah dan kering, ada bioinformatika, hispatologi, dan biologi molekuler. Nah, kita juga memberikan layanan terkait private workshop. Jadi ini merupakan contoh private workshop yang telah kita laksanakan. Salah satunya terkait in silico dan publikasi ilmiah. Nah, teman-teman yang nanti seumpama ada private workshop dan mengikuti bisa mendapatkan fasilitas dari kami berupa sertifikat, materi, software, dan door prize. Nah, ini merupakan program unggulan kita ya. Setiap bulan kita melaksanakan webinar series. Ini ada tentang precision medicine, dan kita puasa kemarin juga melaksanakan ngabuburit bareng ya. Nah, kita isi dengan webinar dan teman-teman kita pada saat webinar selalu menghadirkan narasumber yang sangat-sangat kompeten di bidangnya. Dan ini juga oleh founder kita, Dr. Arif, menghindari publikasi ilmiah di jurnal dan penerbit predatory. Dan selain itu, kita juga memberikan webinar terkait beasiswa seperti malam hari ini ya. Ini ada beasiswa LPDP dan beasiswa Kumamoto University Jepang. Seperti itu. Nah, teman-teman, di klien kita itu ada lebih dari 1.000 klien ya yang telah bergabung dengan Jalan Tengah, yaitu universitas terbaik yang ada di Indonesia. Ada UB, UM, dan Universitas Padang. Nah, ini merupakan collaboration partnership kita. Kita berkolaborasi dengan lembaga SEMI, yaitu Publisher Internasional, dan ada Editage. Ini merupakan proofreading dan translator. Dan ini merupakan obor website kita di jalantengah.site, dan ini lambang kita ya. Nah, seperti di depan tadi, apa sih layanan yang bisa didapatkan? Ada manuskrip publication dan sampai creative agency. Nah, apa sih keuntungan yang bisa didapatkan dengan gabung dengan Jalan Tengah? Kita memberikan professional service, prices-nya tentunya affordable ya, trusted quality, quick response, fast production, dan excellent service. Nah, lebih dari 500 lebih jurnal ilmiah yang telah kita publikasi ya. Ini ada dari Helian, Scientifica, Universitas Scientarium, dan Karbala Internasional, dan masih banyak lagi. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut terkait CV Jalan Tengah, bisa kunjungi website kami dan download PDF kami. Jadi di dalam itu ada lengkap informasi semuanya tentang Jalan Tengah. Nah, ini jangan lupa scan QR code kita karena kita akan memberikan informasi webinar itu ada di grup WhatsApp kami ya. Silakan gabung di scan QR code. Nah, ini merupakan LinkedIn dari Jalan Tengah ya, dan VRCBB. Nah, ini Instagram dari Jalan Tengah.site, jangan lupa di-follow, dan Instagram dari vrcbb.id. Ini merupakan akun YouTube kita, Jalan Tengah Kreatif. Ya, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang seumpama ketinggalan nih, nggak mengikuti webinar, bisa menyimak lagi webinar kita di YouTube kami Jalan Tengah. Oke, dan
malam hari ini kita juga akan memberikan voucher nih kepada teman-teman, yaitu berupa potongan biaya pendampingan publikasi senilai Rp500.000. Wow, nanti akan dimenangkan oleh 3 pemenang. Caranya gampang banget. Kalian bikin instastory tentang kegiatan malam hari ini yang menarik, dan jangan lupa tag kami di Jalan Tengah Site dan vrcwb.id. Untuk teman-teman yang memiliki instastory yang menarik, akan kami berikan voucher. Ya, oke. Hanya itu, thank you teman-teman. Nah, itu merupakan sedikit informasi ya terkait Jalan Tengah. Oke, teman-teman semuanya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana sih tips dan trik lulus skripsi dan menembus beasiswa PMDSU akan dibahas bersama pemateri kita malam hari ini, Mas Muhammad Akila Herdiansyah, Sarjana Ilmu Biologi Universitas Erlangga. Saat ini menempuh pendidikan Doktor Ilmu Biologi, program Fast Track Beasiswa PMDSU Batch ke-8 di Universitas Erlangga, berpengalaman magang di Laboratorium Entomologi Institut Penyakit Tropis, memiliki banyak sekali karya publikasi dan penelitian. Dan narasumber kita kali ini itu merupakan peraih silver medal pada International Raw Creativity Exhibition Universitas Malaysia Perlis 2023 dan peraih gold medal pada National Essay Writing Competition karya Yowana Bali Learning Center 2023. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sapa materi kita malam hari ini ya. Assalamualaikum Mas Akila Herdiansyah. Halo Mbak Zu, selamat malam. Oke, selamat malam. Sudah siap Mas ya untuk materinya malam ini? Oh, siap banget. Oke, sudah semangat sekali ya. Oke, untuk waktu dan tempat kami persilakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Zu atas waktu dan tempat yang dipersilakan, waktu dan layar sih. Oke, selamat malam Mbak ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah gabung di webinar series dari eh, Jalan Tengah ini. Di sini perkenalkan, nama aku Muhammad Akil Erdiansyah yang tadi sudah dikenalkan. Aku sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral uh, di Universitas Erlangga Departemen Biologi. Tuh. Terus izinkan aku untuk share screen dulu. Oke, ini teman-teman nih bisa dilihat. Jadi uh, sekarang aku dikasih kesempatan untuk uh, mempresentasikan terkait dengan uh, sukses skripsi dan menembus beasiswa PMDSU Batch 8. Tapi sebelumnya, apakah sudah terlihat, Mbak Zu? Sudah aman. Oke, aman. Oke, aku mulai saja ya. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih, aku ucapkan lagi ya, karena sudah berkenan untuk hadir pada malam hari ini, dan terima kasih sudah mendaftar di webinar seri Jalan Tengah, di mana kami dari Jalan Tengah ini sendiri itu mengadakan terkait dengan webinar setiap bulannya gitu, dan setiap bulannya ada tema-tema khusus. Salah satunya adalah di bulan ini terkait dengan webinar series ke-12 yaitu sukses skripsi dan menembus beasiswa PMDSU Batch 8. Nah, ini teman-teman, jadi PMDSU ini itu kita punya jargon ya, di mana jargon kita adalah Accelerate Higher Education of Indonesian Next Generation, atau You're Almost There, dokter muda. Itu. Jadi untuk singkatan PMDSU sendiri adalah pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Singkatnya adalah beasiswa ini itu menawarkan kepada orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa semuanya, nggak hanya yang pada tahun itu lulus, tapi juga pada tahun-tahun sebelumnya yang lulus, misal mau daftar itu juga silakan gitu. Tapi dari PMDSU ini sendiri itu ada jangka usianya ya teman-teman ya. Jadi untuk yang PMDSU itu sendiri, kalau untuk yang program S1 biasa, yang tanpa profesi, seperti contohnya adalah biologi, kimia, fisika, yang tanpa pendidikan profesi, itu maksimal 24 tahun. Sementara kalau yang dengan profesi, seperti contohnya kedokteran gigi, farmasi, dan lain sebagainya, itu adalah maksimal 27 tahun. Nah, itu nanti akan di-share terkait dengan regulasi dari PMDSU ya teman-teman ya. Ada 3 file itu sudah aku berikan ke tim Jalan Tengah, dan nanti bisa dipelajari
untuk menembus beasiswa ini. Oke, ini tak kenal maka tak sayang ya teman-teman ya. Ini aku perkenalkan singkat aja. Jadi aku biologi dari Universitas Airlangga itu angkatan 2020. Nah, aku kemarin tuh lulus itu pada bulan Juni 2024 dan yudisiumnya adalah bulan Mei 2024. Nah, jadi dari setelah Juni ini lulus, aku langsung kejar ketertinggalan. Jadi untuk beasiswa PMDSU ini jujur aja bukanya itu mepet banget dengan waktu lulusku. Jadi aku lulus Juni 2024 tanggal 15, lalu PMDSU buka itu di akhir Juni gitu. Dan deadline-nya itu adalah Juli pertengahan. Seingat itu Juli pertengahan sampai tanggal 20 gitu ya. Nah, dari situ aku mulai mengejar dong. Awalnya itu cerita singkat ya. Jadi awalnya itu aku maunya itu sebenarnya adalah beasiswa LPDP. Nah, seperti yang kita tahu LPDP kan mereka menawarkan untuk ke luar negeri juga kan beasiswanya kan. Nah, aku kemarin tuh sempat punya pandangan gitu ya. Namanya juga anak muda ya. Prinsipnya adalah aku mau untuk sekolah nggak di Indonesia lagi gitu. Jadi mau keluar gitu. Tapi ya waktu itu Tuhan berkata lain gitu. Akhirnya karena LPDP waktu itu sudah mepet dan yang ada hanya PMDSU. Alhasil LPDP aku singkirkan, untuk egonya aku singkirkan dan ya aku daftar PMDSU. Nah, buat PMDSU ini apakah nggak bisa keluar? Bisa teman-teman. Nanti akan dijelaskan di pertengahan dari pemaparan ini. Untuk bisa keluar dengan namanya program subprogramnya PMDSU yaitu PKPI gitu. Nah, aku ini merupakan sekarang fast track master dan doktoral student di Universitas Airlangga dari PMDSU batch 8. Jadi untuk PMDSU ini sendiri itu ditempuh dalam waktu 4 tahun ya teman-teman ya. Karena kalau biasanya teman-teman kalau mau jadi dokter itu mohon maaf, jadi dokter itu kan harus menempuh S2 dulu kan. Nah, S2 itu ditempuh dalam 2 tahun, dalam ini kurs reguler ya, yang normal ya. Tapi kalau dengan PMDSU, teman-teman itu cukup 4 tahun saja, kayak kuliah S1, itu sudah dapat S2 dan S3. Kalau reguler, S2 2 tahun, terus S3-nya 4 tahun, jadi total 6 tahun. Jadi teman-teman bisa motong waktu 2 tahun. Jadi istilahnya kasarannya kayak biar nggak tua belajar, tua karena belajar gitu. Nah, ini singkatnya dari aku. Dulu aku waktu S1 pernah exchange juga di Chulalongkorn, di Thailand, terus Universitas Malaya dari Malaysia, dan University Putra Malaysia. Terus aku dapat 35 prestasi, dan sekarang Alhamdulillah sudah menerbitkan 10 jurnal Scopus dengan Dr. Arif dan juga Mas Viol Dea Karisma. Oke, selanjutnya. Ini apa itu PMDSU dan kenapa memilih PMDSU? Jadi ini pengantar ya teman-teman ya. PMDSU itu sendiri merupakan program beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Nah, jadi singkatnya PMDSU seperti yang aku jelaskan tadi merupakan semacam beasiswa percepatan, di mana percepatan ini teman-teman bisa tempuh dalam waktu 4 tahun. Nah, PMDSU itu identik dengan kata-kata research. Ini adalah singkatannya ya teman-teman ya. Pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Jadi magister dan doktor dalam waktu 4 tahun. Lalu PMDSU itu identik dengan kata research. Nah, kenapa kok aku menuliskan di PPT PMDSU sama dengan research? Itu karena tujuan utama dari PMDSU ini adalah untuk menghasilkan dokter-dokter muda yang berkualitas baik secara kualitas akademik maupun kualitas riset. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada di pedoman yang aku dikirim oleh admin ke grup itu. Jadi dari riset-riset ini diharapkan teman-teman semuanya itu setelah lulus dapat menjadi dokter, dan utamanya output PMDSU ini aku garis bawahi adalah sebagai dosen ya teman-teman ya, dosen atau praktisi gitu. Nah, tapi kebanyakan jadi dosen sih alumni PMDSU gitu. Nah, kalau teman-teman udah ada gambaran nih, aku kedepannya mau ngajar aja. Aku mau yang nggak mainstream atau yang ekstrim. Aku mau dosen aja untuk mengajar. Teman-teman bisa banget pilih PMDSU gitu. Nah,
yang ini adalah yang membedakan PMDSU dengan LPDP. Kalau LPDP kan kita kan ya, secara pendidikan reguler, jadi masih ikut kelas dan juga dia untuk biayanya, risetnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan PMDSU. Itu adalah perbandingan singkat dari PMDSU dan LPDP serta beasiswa lainnya. Kalau PMDSU ini lebih ditonjolkan ke risetnya aja. Ini aku rangkum beberapa dari yang di pedomannya PMDSU. Jadi untuk sasarannya PMDSU ini ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah meningkatnya laju pertumbuhan jumlah dokter. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dokter di Indonesia ini itu benar-benar masih kurang gitu. Bahkan magister saja di Indonesia ini kurang gitu loh. Apalagi dokter. Padahal di negara-negara maju, for information, dokter itu sudah banyak sekali dan mereka punya paten-paten yang bagus gitu. Nah, Indonesia saat ini sudah mulai bergerak ke arah situ. Oleh karena itu, melalui beasiswa Kemendikbudristek diluncurkan beasiswa PMDSU. Untuk PMDSU ini sendiri itu dimulai pada tahun 2012. Ya, 2012 kalau nggak 2013 gitu. Itu awal pertama angkatan batch 1 itu di tahun itu dan menghasilkan doktor muda. Nah, kalau PMDSU ini itu yang diterima itu ini secara jujur ya, itu jauh lebih sedikit daripada beasiswa-beasiswa lain gitu. Jadi kemarin itu dari yang aku kemarin itu dari total 5.800 pendaftar, itu yang diterima cuma 200 gitu. Jadi 1 dibanding 28, teman-teman. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena ada tips dan trik khusus untuk bisa lolos beasiswa PMDSU ini secara biar lebih mudah. Itu. Terus sasaran kedua adalah meningkatnya jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi. Digarisbawahi jurnal ilmiah internasional bereputasi. Jadi diminta itu teman-teman publikasinya harus istilahnya out of the box. Jadi awalnya kan biasanya mungkin S1 teman-teman publikasi Sinta gitu. Publikasi yang istilahnya di masih nasional. Nah, teman-teman di PMDSU ini itu diminta untuk publikasi yang jauh lebih tinggi. Jadi di Scopus ke Q1, Q2, Q3, dan Q4. Syukur-syukur kalau dapat Q1, teman-teman. Jadi itu bisa jadi nilai plus untuk PMDSU. Gitu. Terus yang ketiga adalah meningkatnya jumlah invensi dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Invensi dan inovasi ini adalah diharapkan selain teman-teman bisa menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang dipublikasikan melalui jurnal, teman-teman juga bisa untuk menghasilkan paten. Jadi ada paten, ada buku dan lain sebagainya gitu. Dan juga teman-teman diharapkan ikut conference gitu karena pendanaan dari PMDSU ini itu meliputi banyak aspek. Yang pertama adalah riset. Riset itu setahun uang riset sendiri itu 60 juta. Terus setelah itu teman-teman bisa ada lagi dana terkait dengan dana living cost atau yang per bulannya dikasih itu sekitar 5 sekitar 5 juta. Terus setelah itu ada lagi dana untuk riset ini dana tahunan ya. Kalau living cost itu per bulan. Terus ada lagi dana conference atau dana konferensi keluar gitu ya. Itu juga ada gitu. Nah, terus tujuan dari PMDSU ini sendiri adalah untuk memberikan kesempatan bagi para perguruan tinggi untuk mengeksplorasi dan merealisasikan peluang untuk mendidik sarjana unggul. Terus yang kedua adalah meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional, dan yang ketiga adalah meningkatnya SDM dari perguruan tinggi Indonesia yang berkualitas dan berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa. Mas Akil, mohon maaf saya potong, ini PPT-nya belum jalan ya atau gimana? Ini sampai mana Mbak? Dari sampean? Di perjalanan beasiswa PMDSU benar? Oh iya benar-benar itu. Oke, iya. Oke. Thank you, maaf. Iya, apa-apa. Baik, untuk dari PMDSU ini seperti yang saya bilang tadi, itu diawali dari tahun 2013. Jadi 2013 itu adalah permulaan dari PMDSU karena kesadaran dari Kemendikbud waktu itu tentang kurangnya dokter yang ada di Indonesia. Nah, untuk 2013 itu PMDSU awal buka itu hanya menerima total 56 mahasiswa saja, Mas, dengan 27 promotor yang tersebar dalam 6 PT. Nah, ini ada ini teman-teman itu ya, kan ada kata-kata unik, kata-kata asing ya, promotor. Nah, promotor itu adalah semacam kalau S1 itu adalah dosen pembimbing atau dosbing.
Gitu. Jadi promotor ini nanti akan membimbing kalian selama beasiswa PMDSU ini berlangsung. Jadi mulai dari tahun pertama, kedua, ketiga hingga keempat. Gitu. Terus dari 2013 itu sempat vakum sebentar PMDSU 2014-nya, lalu jadi 2015 buka lagi. Nah, ini langsung mengalami lonjakan karena pada waktu itu ceritanya banyak peminatnya, lebih banyak peminatnya sehingga ditambah lagi. Sehingga hanya ada 293 mahasiswa, 163 promotor, dan 12 PT. Lalu pada batch 3 2017 itu masih berada pada angka 200, 228 mahasiswa, 156 promotor, dan 11 PT. Lalu setelah 2017 itu ada lagi batch 4. Oh ya, ini Dokter Arif ini masuknya di batch 3 ya, teman-teman ya. Jadi dari 228 mahasiswa ini, foundernya JT itu masuk di tahun 2017 ini. Gitu. Terus 2018 itu buka lagi batch 4. Itu ada 128 mahasiswa. Ini agak mengalami penurunan ya waktu itu ya, karena untuk dananya, APBN-nya itu juga ada penurunan gitu dari pusat. Sehingga waktu itu hanya menerima 128 mahasiswa, 112 promotor, dan 12 PT. Mohon maaf Mbak, ini baterainya low. Selanjutnya, ini pada tahun 2019 itu ada 150 mahasiswa, 51 mahasiswa, 133 promotor, dan 16 PT. Ini mengalami kenaikan yang sangat benar-benar naik sih. Lalu 2021 karena COVID-19 itu akhirnya karena COVID-19 akhirnya sempat vakum pada tahun 2020 dan dilanjut pada tahun 2021. Lalu pada tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami lonjakan hingga 2024 ini itu diterima hanya 200 mahasiswa saja. Berikut adalah karakteristik beasiswa. Yang pertama adalah pendanaan. Nah, pendanaan ini itu bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau kita kenal sebagai Kemendikbudristek. Nah, pendanaan ini meliputi biaya penelitian, biaya UKT, terus ada lagi biaya bulanan atau living cost. Nah, indikator keberhasilan PMDSU itu adalah lulus tepat waktu, yaitu 4 tahun ya teman-teman ya. Terus menghasilkan minimal 3 publikasi riset di jurnal internasional bereputasi sebagai first author. Nah, ini tanda kutip ya teman-teman ya, first author. First author artinya kalau teman-teman publikasi itu minimal kan 3 kan. Nah, itu baru dihitung sebagai publikasi ketika teman-teman yang sudah menerima beasiswa ini itu sebagai first author atau penulis pertama dari sebuah jurnal gitu. Nah, ini untuk menyelesaikan 3 publikasi ini itu dalam waktu 4 tahun ya teman-teman ya, 3 publikasi. Nah, itu kalau misal mau Halo Mas Akil. Oke, teman-teman bisa ditunggu sebentar ya. Sebenarnya tadi laptopnya lowbat dari Mas Akil. Jangan lupa teman-teman follow kami di Instagram jalantengah.site dan di Instagram vrcbb.id. Bikin instastory yang menarik terkait webinar pada malam hari ini dan 3 pemenang akan mendapatkan voucher berupa voucher pendampingan publikasi senilai Rp500.000. Seperti itu. Oke, sebentar. Kita tunggu ya teman-teman ya. Jangan live dulu dari room Jimit karena webinar belum selesai. Baik teman-teman yang baru bergabung bisa saya berikan promosi terkait jalan tengah ya sambil menunggu pemateri kita. Oke, sebentar. Saya share ya teman-teman ya.
Nah, ini jalan tengah profile. Simple ways to be successful. Jadi teman-teman jangan keluar dulu dari room Jimit ya, karena ada kesalahan teknis sebentar dari pemateri kita. Karena nanti pemateri kita akan membahas terkait tips dan trik dari gimana sih cara sukses skripsi dan cara menembus beasiswa PMDSU seperti itu. Halo, maaf Halo. tadi keputus Mbak. Oke, nggak apa-apa Mas. Sudah bisa ya? Oh ya Mbak, ini tadi karena putus ya, ini minta tolong sudah tak minta tolong ke admin saja untuk share screen karena jaringannya sedang Oke, oke. cukup. Oke. Oke, jadi tadi keputus sampai mana Mbak Ju? Apa? Tadi terputus sampai yang bagian apa? Bagian yang PMDSU batch ke berapa ya tadi ya? Kelima sepertinya. Oh, yang kelima. Oke, sebentar sambil nunggu Ya, dari. oke. Penjelasan terkait promotor tadi, Mas. Oh ya. Jadi Bentar ya, kita ini itu ya sambil nunggu ya. Itu aku jelaskan aja. Jadi tadi yang promotor dan juga mahasiswa itu berbeda ya teman-teman ya di BMDSU. Jadi kalau beasiswa lain, kalau misalnya beasiswa unggulan dan juga LPDP itu kita kenalnya cuman dosen pembimbing gitu aja ya. Tapi kalau PMDSU kita kenalnya itu namanya promotor. Jadi promotor itu merupakan semacam pembimbing kita selama 4 tahun dari perkuliahan PMDSU ini sendiri. Gitu teman-teman. Jadi nanti dengan promotor ini kita bisa merumuskan terkait dengan mulai dari tesis sama disertasi. Nah, ini terkait dengan tesis sama disertasi ya teman-teman ya. Jadi untuk mahasiswa PMDSU ini sendiri itu juga masih diwajibkan untuk menulis tesis sama disertasi. Gitu. Jadi dari tesis sama disertasi ini sebagai perwakilan untuk teman-teman ikut dari rangkaian PMDSU ini. Gitu. Eh, mungkin untuk share screen-nya. admin, operator. Belum ya? Atau sama share ke saya aja, Mas? Oh iya Mbak, sebentar Mbak. Saya share ya. Iya, ya. Oke. Oke, sebentar ya. Ditunggu sebentar, teman-teman. Ada kesalahan teknis kecil. Untuk Mas Akil sudah mulai kuliahnya? Oh iya, sudah Mbak. Sudah mulai kuliah dari uh, Agustus kemarin sih, Agustus akhir itu kan pengukuhan ya. Terus setelah pengukuhan Oke. itu langsung mulai kuliah atau September. Nah Cepet buat banget ya? ya, iya. Ini itu ya. Nah ini tadi sampai sini ya. Maaf teman-teman Ya. membuat menunggu ya. Jadi untuk beasiswa PMDSU ini kan itu kan 4 tahun ya teman-teman ya. Ini biasanya S2-nya itu masih tetap ikut kelas teman-teman. Jadi tapi ikut kelas ini itu enggak ikut kelas yang benar-benar sampai
mendalam gitu enggak. Jadi kita cuman bahas yang penting-penting saja dari kelasnya ini sehingga ketika kelas ikut kelas itu bisa digunakan untuk riset gitu. Nah, terus untuk ini lanjut ya. Ini tadi yang sampai batch 5 kan. Batch 5 ini kurang ke bawah, Mas. Nah, untuk batch 5 ini itu kan 2019 ya. Nah, 2019 itu hanya ada 151 mahasiswa, 122 promotor, dan 16 PT. Lalu karena waktu itu ada COVID-19 atau yang COVID-19 sedang outbreak di Indonesia, sehingga waktu itu jadi pandemi, alhasil PMDSU tutup sebentar. Jadi 2020 kita nggak buka, itu sehingga dilanjutkan pada tahun 2021. 2021 itu baru buka batch 6. Itu ada 152 mahasiswa, 127 promotor, dan 18 PT. Pada tahun 2023 itu ada 300 mahasiswa, batch 7, 254 promotor, dan 20 PT. Nah, pada tahun 2024 baru turun lagi 200 mahasiswa, 177 promotor, dan 15 PT. Nah, setiap tahunnya itu uh, fluktuatif ya teman-teman ya, cenderung bisa dilihat dari PPT ini, itu bisa dilihat kalau setiap tahunnya fluktuatif, ada yang terus naik, tahun 2023 ini sampai 300 paling banyak, terus lalu turun lagi 2024 hanya 200 mahasiswa. Jadi nggak bisa dijadikan patokan teman-teman, karena ya rata-rata mungkin antara 150 sampai 300 lah intervalnya untuk yang beasiswa PMDSU itu. Oke, next. Oke, ini selanjutnya adalah karakteristik beasiswa. Nah, untuk karakteristik beasiswa teman-teman, ini ada, aku bagi menjadi 3 ya. Aslinya banyak banget karakteristiknya, tapi ini aku biar mudah untuk teman-teman pahami gitu ya. Dari beasiswa PMDSU ini, itu pertama adalah pendanaan. Nah, pendanaan ini sendiri itu bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi ya teman-teman, atau kita singkat Kemendikbudristek. Nah, pendanaan ini itu meliputi biaya penelitian. Biaya penelitian ini itu 1 tahun ya teman-teman ya. Lalu ada biaya UKT atau pendidikan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Oh, Mas, ini saya mau kuliah tapi apakah beasiswa PMDSU itu nge-cover UKT? Ya, nge-cover UKT. Dan setiap satu semester akan dibayarin gitu. Terus yang ketiga adalah biaya bulanan atau living cost. Nah, biaya bulanan ini itu teman-teman bisa buat makan, terus bisa buat nyewa kos dan lain sebagainya. Jadi worth to try lah beasiswa ini. Gitu. Terus nanti juga ada kesempatan namanya itu program PKP, program PKP sama PKPI. Nah, keduanya ini memungkinkan teman-teman yang awalnya misalnya kayak aku nih dari Universitas Airlangga, itu mau untuk ke luar negeri atau mau ke kampus lain di Indonesia gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ikut PKP itu. Jadi kerjasama antar promotor gitu, antar promotor PMDSU dan juga antar universitas di luar negeri gitu. Biasanya ini kayak magang gitu sih, 3-4 bulan ke sana, terus nanti kita menyelesaikan penelitiannya orang sana yang sudah kerjasama dengan kita. Terus yang kedua adalah indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan PMDSU itu adalah teman-teman lulus tepat waktu. Tepat waktu dalam artian ini adalah waktunya 4 tahun kan yang dikasih. Maka teman-teman dimaksimalkan 4 tahun karena ini fun fact ya teman-teman ya. Dari tahun ke tahun, aku sudah dibilangin seniorku dulu yang PMDSU, kalau udah dapat beasiswa PMDSU itu dimaksimalkan 4 tahun karena setiap 1 semester itu nanti akan dikasih uang living cost. Dan kalau lucunya lagi kalau PMDSU ini living cost-nya itu dikasih langsung 1 semester. Jadi nggak perlu nyicil-nyicil-nyicil gitu. Kalau di UNER itu seperti itu. Nggak perlu nyicil-nyicil-nyicil, jadi langsung 1 semester jadi langsung gede gitu. Nah, terus teman-teman juga dituntut untuk menghasilkan minimal 3 publikasi di jurnal internasional bereputasi dan di publikasi ini itu diminta untuk first author gitu. Jadi apakah boleh Mas kalau misal kita kerjasama dengan teman kita gitu, teman kita sesama PMDSU gitu boleh. Tapi untuk PMDSU ini baru dihitung sebagai publikasi adalah ketika
first author. Jadi itu adalah indikator gitu. Kalau udah 3 publikasi, maka teman-teman bisa lulus sebenarnya. Tapi bisa juga di-extend untuk misalnya mau magang atau mau apa gitu. Silakan. Terus yang ketiga adalah durasi beasiswa. Durasi beasiswa adalah 48 bulan atau 4 tahun. Nah, rentang waktu ini itu mengikuti pendidikan magister dan doktor atau fast track program. Karena doktor itu kalau PMDSU itu biasanya 1,5 tahun saja udah lulus S2-nya. Terus dilanjut S3, jadi total adalah 4 tahun gitu. Oke, selanjutnya Mas. Oke, ini adalah persyaratan dokumen pelamar beasiswa. Oh, enggak, program unggulan. Nah, program unggulan PMDSU itu ada eh, 3 utamanya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah program peningkatan kualitas publikasi internasional atau PKPI. Jadi untuk PKPI ini merupakan sebuah program khusus dari PMDSU yang mana nanti itu akan diseleksi lagi ya teman-teman ya. Jadi seleksinya itu antar anggota PMDSU. Jadi kalau udah masuk PMDSU silakan mau milih ikut PKP atau PKPI. Kalau PKPI itu nanti dua-duanya juga bersaing sih. Kalau PKPI itu lebih banyak ke luar negerinya. Kalau PKP itu biasanya antar univ di nasional, tingkat nasional gitu. Kalau PKPI ini teman-teman nanti itu diambil kalau yang dari Kak senior sebelumnya itu ya dari 200 pendaftar itu diambil cuma 10. Jadi 1:20 itu wow banget dan ya memang harus benar-benar berjuang sih untuk bisa dapat PKP ini. Nah, PKP ini itu mempersilahkan kita semuanya itu untuk ikut kerjasama dengan luar negeri. Teman-teman silakan pilih mau ke Eropa, mau ke Jepang, mau ke Cina dan lain sebagainya itu nanti dibayarin benar-benar dibayarin sama PMDSU. Itu jadi teman-teman bisa eh, mengadakan kerjasama dengan mereka. Biasanya kalau PKPI membutuhkan MOU gitu, serta LOE dari mereka. Terus yang kedua adalah program peningkatan kerjasama promotor. Nah, PKP ini atau PKP ya, PKP ini merupakan eh, programnya PMDSU, subprogramnya PMDSU, di mana dia itu memungkinkan kita yang sudah masuk PMDSU itu untuk kerjasama dengan promotor lain, universitas lain. Jadi misalnya aku sama dosen A ini ya, dosen A. Promotorku namanya dosen A. Terus abis itu dosen A ini punya temennya itu di Universitas Indonesia misalnya, UI gitu. Nah itu dipersilakan untuk mendaftar ke PKP. Nah dari PKP ini itu dua-duanya mau baik PKPI maupun PKP itu punya prosedural sendiri dan ada eh, LOE-nya, LOE atau MOU-nya untuk kerjasama. Terus yang ketiga itu adalah programnya itu adalah biaya hidup, biaya buku, biaya penelitian, biaya pendidikan, dan kesempatan riset di kelompok peneliti itu terbuka lebar kalau teman-teman ikut PMDSU karena balik lagi dari sasaran PMDSU ini adalah dihasilkan riset-riset yang memang berkualitas serta meningkatkan SDM dari mahasiswa-mahasiswa lulusan dari PMDSU ini sendiri. Jadi diminta untuk menghasilkan benar-benar riset yang bagus sehingga nanti ketika sudah lulus dari PMDSU dan jadi dosen bisa untuk menghasilkan riset-riset yang bagus dan mendidik dari anak anak didiknya gitu. Oke, next selanjutnya. Oke, ini adalah persyaratan dokumen pelamar beasiswa. Nah, persyaratannya itu adalah yang pertama adalah pastinya ya kartu tanda penduduk. Nah, setelah kartu tanda penduduk adalah surat rekomendasi minimal 2 dari trans eh, dari pembimbing S1 dan juga transkrip nilai. Nah, ini sempat ada yang kemarin tuh yang pengalamanku ya ini sekedar cerita. Jadi dari yang kemarin itu kan ada kata-kata rancu ya di eh, handbooknya PMDSU dari pembimbing S1. Nah, pembimbing S1 ini kan maksudnya kayak dosbing 1, dosbing 2 itu kan. Nah,
kemarin itu kejadiannya itu aku pikir itu memang harus benar-benar Dosping 1, Dosping 2 saja. Ternyata itu tidak boleh berasal dari dosen lain asalkan minimal satu dari dosen pembimbing gitu, dari dosen pembimbing S1 gitu. Jadi misalnya nih teman-teman Dosping satunya itu eh, Bapak A gitu ya, Bapak A. Terus habis itu dosen dosen Dosping 2-nya itu Ibu B gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu saja, itu nggak apa-apa. Terus dosen satunya itu aku sarankan, benar-benar sarankan ya, ini tips dan trik ya teman-teman ya. Kalau mau kesempatan keterima PMDSU lebih tinggi, satu saja dosbing yang di dosbing S1 dan satunya lagi itu calon promotor yang dari univ situ gitu. Jadi biar bisa PMDAS itu bisa lihat, oh ternyata yang rekomendasiin adalah promotornya sendiri, sehingga bisa untuk kemungkinan diterimanya itu juga lebih tinggi itu. Nah, teman-teman juga bisa menjalin hubungan baik dengan promotor karena eh, fun fact-nya adalah promotor ini juga akan menentukan kalian diterima apa enggak. Jadi percuma nilai TKA kalian tinggi, percuma nilai kalian TPS-nya tinggi kalau eh, promotornya nggak setuju gitu, nggak mau menerima gitu. Terus yang selanjutnya adalah transkrip ijazah atau SKL. Nah, teman-teman mungkin ada yang kampusnya itu misal habis lulus itu nggak langsung mengeluarkan ijazah gitu kan ada kan. Nah itu nggak masalah teman-teman. Teman-teman masukkan dulu SKL gitu atau surat keterangan lulus dari universitas yang bersangkutan dengan DTTD dekan ataupun wakil dekan. Dan kalau rektor ini opsional sih, yang penting dekan itu sih gitu. Ini cerita juga ya dari teman satu promotorku kan menerima dua kan. Satunya lagi itu anak UB gitu. Nah ini anaknya lucu, dia itu belum punya ijazah, padahal sudah lulus dan dia hanya melampirkan SKL. Terus setelah itu kan dia diterima, terus diterima itu dikupuin sama pihak kampus UNER. Ini ijazahnya mana gitu. Terus akhirnya ditelisik ternyata ijazahnya itu belum keluar dari UB-nya. Alhasil dia meminta keterangan dari Pak Rektornya langsung gitu untuk bahwa saya telah lulus dari UB gitu. Jadinya bisa tetap melanjutkan beasiswa PMDSU. Terus yang kedua adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, ini juga itu sih juga penting di tertera di handbook beasiswanya itu meminta surat keterangan jasmani dan rohani atau MCU. Kita tes medical check up itu loh. Nah, jasmani dan rohani itu nggak cuman kita tes gula darah dan lain sebagainya. Kemarin itu tesnya itu ada psikotes juga, teman-teman. Ada apa ya istilahnya tes apa sih? Yang buat psikotes. Ya, golongan psikotes itu misal teman-teman ngisi sampai 500 soal itu loh. Nah, itu. Nah, itu juga dilakukan gitu teman-teman. Dan ini tips dan trik dari aku ya. Kalau eh, kan PMDSU kan itu kan dari pemerintah kan, dari Kemendikbud kan. Nah, saranku adalah untuk teman-teman eh, meminta surat keterangan sehat ini tuh dari instansi-instansi kesehatan yang mana itu sudah terafiliasi dengan pemerintah. Jadi contohnya adalah eh, rumah sakit daerah gitu, RSUD dan lain sebagainya gitu. Jadi ada kop suratnya yang memang benar-benar itu menunjukkan eh, umum gitu dari rumah sakit umum. Terus yang ketiga adalah surat pernyataan kesediaan dan surat tidak menerima beasiswa lain. Nah, ini juga penting banget ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu terlalu benar-benar ambis sampai beasiswa A ditebar, B ditebar, C ditebar. Nah, itu karena ini juga ada cerita juga. Ini aku lebih banyak cerita ya Mbak Zu ya. Karena memang biar nggak terulang gitu loh. Ada di beasiswa PMDSU ini, aku diceritain sama pembimbingku, katanya sebelumnya itu ada anak yang mau mendaftar, tapi sudah mendaftar beasiswa BU. BU atau beasiswa unggulan. Nah, PMDSU ini itu kan BU sama PMDSU itu kan sama-sama dari Kemendikbudristek. Nah, dari Kemendikbudristek itu kalau sudah mendaftar misalnya satu daftar PMDSU, maka
yang BU harus gugur gitu. Jadi salah satunya harus gugur. Jadi kalau misal satu kementerian itu nggak boleh teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman daftar LPDP terus daftar PMDSU ya silakan karena udah beda kementerian. Satunya eh, Kemendikbudristek, satunya Kemenkeu atau Kementerian Keuangan. Nah itu teman-teman. Jadi perlu diperhatikan juga ya. Jadi jangan asal. Terus ada juga cerita waktu itu ada yang sempat salah milih jurusan. Ini juga penting banget karena di PPMB itu kan ada pilihan jurusan ya. Jangan sampai kita mementingkan ego demi memilih jurusan yang salah yang mana promotor itu nggak ngajar di jurusan itu. Itu ada yang kasus seperti itu. Itu jadi lebih hati-hati dan juga lebih teliti benar-benar sampai ngirim itu aja loh. Aku perlu baca sampai berulang kali gitu. Padahal udah bener gitu. Sampai minta tolong teman. Ini tolong apakah udah bener gitu. Dan akhirnya ya eh, udah bener terus submit gitu. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya ini itu adalah berikut adalah tampilan website dari PMDSU. Jadi teman-teman bisa lihat langsung di linknya PMDSU di https www.pmdsu.id www.pmdsu.id atau di pmdsu@kemendikbud.go.id. Jadi dari website PMDSU ini itu teman-teman bisa, oh ya, terkait dengan informasi PMDSU, selain dari website ini, teman-teman bisa memantaunya itu di Instagram, teman-teman. Yang paling aktif itu Instagramnya sih. Gitu, bisa teman-teman follow up di Instagramnya PMDSU. Klik aja PMDSU, nanti sudah keluar di situ. Jadi, em, kalau misal mereka, tanda-tanda mereka mau buka lagi tahun depan itu adalah mereka akan pop up terkait dengan eh, beasiswa PMDSU batch 9 misalnya, batch 9 itu akan dimulai gitu. Nah, itu ada informasinya dan juga nggak ini garis bawah ya teman-teman ya, nggak setiap tahun buka kalau PMDSU itu, nggak bisa dipastikan kalau PMDSU itu. Makanya teman-temanku itu sering bilang kalau beasiswa ini mut-mutan karena tahun ini ada, tahun depan nggak ada, terus 2 tahun lagi ada, terus tahun depannya lagi ada gitu. Kayak gitu. Jadi lebih ke cari informasi lebih dalam lagi. Terus dari beasiswa PMDSU ini, ya ini belum tak cantumkan di PPT ya, lupa teman-teman. Eh, Beasiswa PMDSU ini ada 2 seleksi ya teman-teman ya. Yang pertama adalah seleksi pemberkasan. Jadi seleksi pemberkasan teman-teman bisa memasukkannya di website ini. Dari di website ini itu teman-teman memasukkan semua biodata, memasukkan semua berkas-berkas yang sudah aku sebutkan tadi itu di sini. Dan nanti eh, setelah pengumuman pemberkasan nanti kan sudah misalnya ada 2 kemungkinan, tiga. Warna hijau itu berarti berkasnya sudah benar semuanya. Terus warna kuning itu artinya ada salah satu berkas yang salah ataupun eh, perlu diperbaiki. Yang terakhir adalah yang merah. Merah itu artinya sistem akan menolak. Itu jadi teman-teman bisa lebih teliti lagi ya untuk upload. Lalu setelah itu, setelah seleksi pertama selesai, teman-teman dinyatakan lolos. Yang berhak lolos ke yang kedua itu adalah yang warna hijau dan warna kuning dari website itu. Terus bisa dilanjutkan ke seleksi internal. Nah, seleksi internal ini teman-teman itu tergantung universitas ya teman-teman ya. Jadi ada yang memang universitasnya itu dia menginginkan, aku mau anak-anak PMDSU ini punya nilai TKA. Aku mau anak-anak PMDSU ini punya nilai TPS. Dan juga eh, ada juga universitas yang cuma wawancara aja. Gitu, ada. Seperti itu. Jadi eh, bisa berbeda-beda tiap univ. Gitu. Dan kalau terkait dengan promotor, itu teman-teman bisa melihatnya itu di websitenya PMDSU ini sendiri. Nanti udah di-share sama eh, admin itu terkait dengan daftar-daftar promotor tahun lalu itu juga di-share di grupnya di website PMDSU. Oke, selanjutnya. Permisi Mbak Ju, apakah ini mati linknya?
Iya, sepertinya. Ntar saya share ya. Oh iya, oke Mbak. Ini dari operator lagi error. Slide ke-11 ya. Iya, benar Mbak. Oh ini. Itu jadi Sebentar. eh, Jadi terkait dengan sambil menunggu ya. Jadi terkait dengan promotor ini teman-teman nggak bisa asal ya milih gitu. Misalnya teman-teman ya punya pemikiran sendiri. Oh Mas, aku mau deh. Aku mau ikut PMDSU tapi aku mau buat yang promotorku adalah dosen pembimbing S1. Nah itu nggak bisa teman-teman. Oke udah masuk Mbak Zu. Terima Oke, kasih. sama-sama. Jadi nggak bisa berpikiran seperti itu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan mana promotor yang available di situ, available di listnya itu. Jadi kayak aku kan dosen pembimbingku adalah awalnya itu adalah Prof. Heri Purno Basuki dan Bu Dwi Kusuma. Lalu waktu itu yang ada di pilihan adalah dosenku yang lain gitu, adalah Prof. Windarmanto. Alhasil itu ya aku memilih itu gitu karena yang satu lingkup sama pendidikan S1 aku atau biologi itu jadinya alhasil ya aku masuk di situ karena ya memang yang buka di UNER hanya 5 salah satunya adalah promotorku kali ini. Nah ini adalah contoh lini masa PMDSU ini hasil eh, dari handbook dari PMDSU ini aku coba adaptasi. Jadi dari pendaftaran ini teman-teman kemarin tuh banyak yang nanya ke aku ya. Mas, sebaiknya kalau misal mau ikut PMDSU, itu apakah lulus Agustus, apakah lulus Juni, pertengahan-pertengahan, atau lulus di awal tahun? Nah, ini relatif ya teman-teman ya. Ini tergantung orangnya masing-masing. Tapi kalau dari preferensiku adalah kemarin itu kenapa aku bisa lulus Juni itu karena aku mempersiapkan beasiswa-beasiswa di bulan Agustus gitu karena beasiswa ini fun fact-nya baik itu beasiswa unggulan atau BU LPDP terus PMDSU itu rata-rata bukanya antara Mei Juni Juli Agustus itu jadi biar teman-teman istilahnya nggak banyak nganggur gitu kalau misal ya nggak masalah sih sebenarnya lulus Maret tapi bisa dipertimbangkan gitu karena beasiswa-beasiswa yang rata-rata bagus-bagus itu di bulan itu gitu antara Mei sampai Agustus itu. Terus ini kalau kemarin tuh bukanya pendaftaran Juli 2024 di awal. Terus habis itu seleksi administrasi Juli sampai Agustus. Nah, ini PMDSU ini juga mut-mutan gitu karena kadang itu misal di rundownnya itu ya ini sangat tentatif sekali jadi awalnya itu tulisannya Juli sampai Agustus tapi kenyataannya seleksi administrasi itu kemarin itu diumumkan Juli akhir alhasil itu kita bisa langsung maju ke internal itu Agustus awal dan di internal itu juga benar-benar mepet jadi kita baru diketahui kemarin itu administrasi keluar tanggal 30 Juli terus habis itu diberitahu sama pihak UNER PPMB itu seleksi wawancara itu 3 3 Agustus jadi bayangkan dari 30 sampai 3 itu cuman ada waktu beberapa hari untuk mempersiapkan. Jadi teman-teman harus benar-benar well prepare dengan apa yang ingin dicapai gitu. Terus yang ketiga adalah seleksi akademik. Nah, ini menyesuaikan kebijakan PT penyelenggara. Ada yang dia yang aku bilang tadi itu ada yang minta TPA, ada yang minta TPS dan wawancara saja ada juga juga ada gitu. Terus yang keempat adalah pengumuman seleksi. Nah, ini juga lucu. Pengumuman seleksi kemarin itu kan awalnya itu aku sharing sama Dr. Arif yang foundernya JT yang batch 3. Mas, ini September pengumuman seleksi, tapi kok sekarang udah seleksi akademik. Terus Masnya bilang gini, wah bro, ini katanya maju gitu. Terus ternyata bener maju karena memang sudah dari tahun ke tahun itu mut-mutan dan juga mendidik dan mendadak dari beasiswanya itu sendiri. Alhasil pengumuman seleksi itu kemarin maju tanggal 15 15 Agustus seingatku.
15 Agustus. Dan nanti penyaluran beasiswa ini tetap kok September. September di pertengahan gitu. Mulai dari beasiswa mohon maaf, mulai dari dana keuangan living cost hingga buku itu juga penyaluran beasiswanya September sampai UKT juga. Oke, selanjutnya Mbak Zu. Nah, oke oke oke. Ini PPT-nya tadi itu kayaknya murad-marid dari Canva. Nah, ini adalah tips dan trik memaksimalkan peluang PMDSU. Terus yang pertama untuk memaksimalkan peluang PMDSU adalah pertama adalah set your primary goal. Jadi teman-teman list dulu goalnya itu mau apa dan istilahnya karena kita uh, di setiap kita kan pasti kan punya goal-goal tertentu ya yang harus dicapai dalam beberapa tahun, dalam beberapa jangka waktu itu perlu untuk dicapai gitu. Nah itu teman-teman list aja nggak apa-apa. Misalnya aku pengen jadi dokter gitu, meskipun aku nggak bisa jadi dokter, mau jadi dokter gitu. Misalnya. Nah itu ya nggak apa-apa ditulis aja karena kan kita kan nggak tahu doa mana yang akan diterima gitu. Jadinya list aja nggak apa-apa dan tetap berdoa. Terus yang kedua adalah seimbangan kehidupan kampus dan juga me time. Nah, maksudnya ini gimana? Eh, jadi PMDSU itu kan aspeknya itu yang diinginkan adalah aspek penelitian ya teman-teman ya. Nah, ini hubungan sama temanya GT kali ini tentang skripsi. Nah, dari situ kan ada di dunia kampus itu kan ada penelitian sendiri, terus di kehidupan kan kita punya goal-goal tertentu. Nah, teman-teman jangan melewatkan dari setiap momen di kehidupan. Jadi tetap tetap stay stay menjalankan kehidupan dengan baik saja gitu. Jangan sampai kita terlalu ambis sampai kita stres dan kita nggak fokus waktu wawancara sampai nggak bisa ditanya gitu. Nah, itu benar-benar jangan sampai gitu. Jadi tetap tetap happy aja. Terus penelitiannya dilakukan, sering membantu dosen juga untuk membuat jurnal dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika diwawancara ini aku kasih tips waktu wawancara. Nah, teman-teman adalah tonjolkan terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu. Jadi misalnya ada yang melakukan penelitian terkait dengan uji antivirus gitu ya, antivirus dari apa gitu. Nah, itu tunjukkan ke promotor. Oh, ini loh aku dulu penelitian ini, Pak gitu. Terus saya kepingin belajar lebih lanjut terkait dengan ini gitu. Jadi nanti promotor itu tahu, oh ya ini anak berarti serius pengen belajar gitu. Jadi lebih semangat. Terus yang ketiga adalah belajar dengan giat dan mempersiapkan pemberkasan. Kalau bisa, kalau perlu catat satu persatu berkasnya dan nanti kalau sudah dicawang-cawang-cawang gitu, dicentang-centang-centang itu biar nggak ada satupun yang tertinggal. Terus yang keempat adalah jangan pernah takut untuk bertanya pada senior PMDSU sebelumnya. Karena ini nyambung sama nomor 5 ya. Ini tidak malu untuk bertanya pada calon promotor. Karena promotor dan senior adalah kunci, bener-bener kunci. Kalau kata orang gaul-gaul kan kunci gitu kan. Promotor dan senior adalah kuncinya itu. Nah, syukur-syukur kalau teman-teman dapat senior yang dulu itu anak bimbing dari si promotor ini. Jadi senior itu nantinya bisa merekomendasikan kalian untuk bisa masuk gitu. Jadi itu adalah tips dan triknya supaya bisa cepat bisa lolos beasiswa PMDSU. Terus yang terakhir adalah jangan lupa, sorry ini berdua ya, ini tipu aku. Jangan lupa berdoa dan let God do the rest. Gitu. Jadi sebaik-baiknya kita mencoba. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak meminta kepada Tuhan, eh, itu nggak bakal terwujud. Gitu. Jadi terus berdoa dan terus semangat. Oke, selanjutnya. Baik, ini adalah terakhir dari presentasiku. Eh, yang ingin aku ucapkan adalah tetap semangat teman-teman yang mau meraih beasiswa, baik itu PMDSU, LPDP atau beasiswa unggulan itu eh, jangan pernah takut untuk mencoba karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak bakal tahu kelanjutannya bagaimana.
Gitu, mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Aku kembalikan ke Mbak Suzu. Oke. Oke, terima kasih ya Mas Akil atas materinya yang luar biasa. Baik teman-teman, saat ini kita masuk pada sesi tanya jawab, kurang lebih untuk 30 menit ke depan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik di room chat atau sekarang bisa langsung raise hand untuk langsung berkomunikasi dengan Mas Akila Herdiansyah. Dan nanti sampaikan saja nama dan instansi dari mana ya. Oke, teman-teman silakan bisa bertanya. Oke, ini dari Alfian, Saudara Alfian, monggo, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Kak Zuzu sudah menyediakan saya untuk bertanya kepada Mas Akil. Untuk Mas Akil saya izin bertanya. Untuk beasiswa PMDSU ini apakah perlu pembuatan tesis dan disertasi ya untuk magister dan doktoralnya atau hanya publikasi 3 publikasi internasional? Nah, terus juga untuk program ini kan fast track ya, 4 tahun. Nah, apabila dalam pembuatan eee, disertasinya itu lebih dari ketentuannya itu apa diperbolehkan atau tidak? Misalnya untuk pembuatan disertasinya itu lebih dari 2 tahun. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, boleh langsung jawab, Mbak Su? Iya, silakan. Oke, terima kasih buat pertanyaan Alfian ya. Pertanyaan yang bagus. Itu apakah boleh kalau semisal melebihi jangka waktu gitu kan istilahnya, dan juga apakah tetap membuat tesis dan disertasi, gitu kan istilah pertanyaannya. Oke ya, aku jawab pertanyaan yang pertama. Untuk pembuatan tesis dan disertasi itu masih diperlukan ya teman-teman ya. Jadi nanti S2 itu teman-teman 1,5, biasanya kalau PMDSU itu segitu, 1,5. Lalu setelah 1,5 itu nanti ketika teman-teman nulis tesis itu akan dibarengin dengan disertasi. Jadi ada nyambung, masih bersambung satu sama lain gitu. Jadi data-data dari tesis nanti bisa digunakan untuk yang disertasi. Tapi datanya berbeda gitu istilahnya. Jadi kita tetap ada pegangan dan juga syarat resmi, syarat khusus untuk yang memang S2 dan S3 di univ tersebut gitu. Terus yang kedua tadi yang terkait dengan kalau kelebihan waktunya itu gimana. Nah, kalau kelebihan itu eh, tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi diusahakan kita kan mengikhtiarkan 4 tahun itu harus benar-benar maksimal. Jadi S2 dan S3 itu dalam waktu 4 tahun gitu. Nah, ini ada kekhususan ya teman-teman ya, khususnya di UNER sendiri. Nah, kalau di UNER sendiri, aku nggak tahu di kampus lain bagaimana, tapi kalau di UNER sendiri, kalau teman-teman sudah publikasi minimal 3 itu tanpa ujian terbuka doktoral. Jadi kan kalau doktoral kan kita kan ada banyak ujian kan, ada seminar proposal, terus habis itu ujian aku nggak hafal karena masih muda ya, karena masih awal. Ada total 5 kok pokoknya, 5. Pertama ada ujian kelayakan, ada kelayakan juga kan, itu kan ada kelayakan, terus seminar proposal, seminar hasil, hingga nanti ujian terbuka. Nah, itu teman-teman kalau sudah publikasi 3, nah teman-teman diuntungkan ini sama PMDSU. Kan sudah 3 toh hitungannya. Jadi kalau udah 3, maka teman-teman nggak usah ujian terbuka. Ujian terbuka itu yang mendatangkan orang tua, mendatangkan profesor-profesor itu loh, yang banyak itu. Kalau teman-teman udah publikasi 3, itu nggak perlu pakai ujian sorry, kalau udah publikasi minimal 3 nggak usah pakai ujian terbuka. Nah, itu enaknya diuntungkan sama PMDSU gitu. Jadi lebih nyaman dan lebih diuntungkan saja gitu. Apakah menjawab, Alfian? Menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, apakah sudah cukup pertanyaannya? Dari saya cukup, Kak. Oke, terima kasih Saudara Alfian. Oke, lanjut. Ini ada yang raise hand lagi ya. Ada Saudara Aldi Ginting, silakan.
Sampaikan nama dan instansi ya. Halo. Halo, terdengar? Halo, Saudara Aldi. Halo. Oke. Halo, Kak. Silakan sampaikan nama dan instansi ya. Halo. Halo, Suara mana ya? terdengar, terdengar. Halo, Kak. Suara saya udah jelas? Sudah. Sudah? Iya, sudah, Mas. Oh, oke. Terima kasih. Maaf, salah teknis tadi. Oh, kembali perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya berasal dari Universitas Quality. Nah, kita dari Medan. Jadi saya mau bertanya ini terkait surat rekomendasi. Nah, tadi Mas Herdi ada menyampaikan terkait surat rekomendasi ini berdasarkan saran dari Mas Herdi ini kan surat rekomendasi dari dosen pembimbing boleh salah satu ya. Yang kedua, surat rekomendasi dari calon promotor. Nah, yang tadi jadi persoalan dalam hati adalah saya kan C, saya kan rencananya mau ngambil PMDSU di USU ya. Dan saya melihat di USU ada 4 promotor dan tidak sesuai dengan jurusan saya. Oh, artinya itu tidak menjadi problem atau bagaimana? Atau ada solusi yang lain? Mungkin itu Mas dulu. Oke. Silakan Mas Akil. Oke, terima kasih Aldi. Dan juga tetap semangat ya, jangan takut untuk mencoba ya, gitu. Nah, terkait dengan yang sesuai dengan jurusan sama enggak, ini juga jadi problematika ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi waktu itu ini ada kejadian unik gitu. Aku punya teman dari kalau UNER itu ada namanya jurusan Kesehatan Masyarakat FKM dan juga ada yang dari Undip. Undip itu dia punya eh, anaknya ini anak bioteknologi kalau nggak salah. Terus dia itu ngambil promotor itu dari Fakultas Kedokteran. Itu nggak apa-apa. Nah, kalau di PMDSU ini cara mainnya adalah asalkan itu masih satu lingkup bidang. Jadi misalnya dari kamu itu misalnya pertanian. Nah, misal mau ambil dari kelompok-kelompok yang terkait dengan pertanian atau misalnya teknologi hasil pertanian, terus habis itu dari ke agrobisnis, agroteknologi itu masih dipersilakan. Asalkan S1 itu masih nyambung. Jangan sampai S1 kalian misalnya kayak aku biologi gitu. Terus S2-nya mau ambil ilmu politik gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan dong. Oh, ini anak ini basicnya itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi ini lebih ke cara memaksimalkan peluang untuk diterima. Nah, terus kalau misal teman tadi pertanyaan kedua apa? Sorry aku lupa. Apa Mas? Pertanyaan kedua apa? Ini masih pertanyaan pertama sih Mas terkait surat rekomendasi tadi. Gimana kalau aku aku kayak tadi aku kan rencananya mau ngambil PMDSU di USU Mas. Tapi bagaimana jika promotor itu tidak ada yang sesuai dengan jurusan? Saya kan jurusan manajemen gitu. Itu sih Mas. Tapi tadi kan Mas ada sampaikan akan lebih besar peluangnya diterima jika surat rekomendasi salah satunya dari promotor gitu. Iya, oke. Eh, ya terkait dengan salah satu dari promotor tadi itu bukan wajib ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa, aku bilangnya tadi kalau bisa, jadi nggak benar-benar wajib. Kalau bisa, kalau bisa salah satunya dari promotor karena meningkatkan peluang untuk
diterima. Nah, cara untuk yang apa, yang dari promotor tadi itu kalau misal kita nggak sesuai ya, itu adalah kita meyakinkan dulu promotornya. Pak, ini loh saya punya nilai tambah, saya punya keinginan untuk sekolah, saya ingin belajar lebih jauh tentang ini, tentang ini, tentang ini gitu. Nah, itu diminta baik-baik dengan orangnya gitu. Nanti orangnya pasti mau kok kalau misal dimintain surat rekomendasi gitu karena nggak apa ya istilahnya nggak kalau promotor-promotor itu sebenarnya nggak pelit gitu loh mereka bisa dimintain gitu gitu terus kalau yang tadi apakah eh, bisa dicari selain USU gitu yang sesuai dengan jurusannya gitu biar untuk meningkatkan sih kemungkinan diterima. Oh, berarti harus cari kampus yang lain gitu ya Mas ya? Iya dicoba dulu cari yang lain. Hmm. Terus Mas, kalau rekomendasi itu kan tadi kan minimal kan 2, berarti lebih daripada 2. Dan biasanya Mas boleh kasih referensi boleh nggak? Oh Rekomendasi itu kalau rekomendasi boleh boleh nanti itu ya hmm, tak kirimkan contoh referensiku. Tapi oh aku iya, ngeblur dulu tanda tangan dosenku biar iya. nggak nanti dicomot. Iya, dikirimkan lewat admin ya nanti ya. Oke. Hmm, misalnya ini Ya Mas, jadi kalau kepala daerah gitu boleh jadi rekomendasi eh pemerintah ini daerah. tanda kutip itu ya, yang akademisi ya. Oh, Iya, misalkan dari kita minta akademisi. rekomendasi dari bupati gitu Mas, bupati atau wali kota, itu gimana? Itu kalau ikut CPNS sih, mungkin boleh. Oh, oh Kalau gitu. ini nggak itu. Oh, oke Mas. Terus Mas boleh nanya lagi satu lagi pertanyaan lagi. Iya, Iya boleh, Mas. boleh boleh. Ini masih tentang persyaratan, tapi terkait surat kesehatan. Tadi Mas ada singgung carilah yang eh, kayak menyinggung instansi terkait gitu. Misalkan surat kesehatannya dari rumah sakit daerah, gitu Mas. Kalau Ya. misalkan dari puskesmas gitu gitu gimana sih Mas? Kalau ya, kalau puskesmas nggak apa-apa ya. Tapi kan puskesmas kan juga pasti ada puskesmas desa dan lain sebagainya. Asalkan itu memenuhi apa ya, istilahnya memenuhi kualifikasi untuk dijadikan sebagai hasil MCU. Dan nanti kalau misal bisa digunakan itu ketika ada kop suratnya, gitu. Jadi puskesmas yang udah ada kop suratnya, terus habis itu mengeluarkan hasil MCU misalnya dari tes urin, terus habis itu dari tes eh, mata dan lain sebagainya gitu. Itu harus ada kop suratnya untuk yang resminya gitu. Oh, iya Mas, iya Mas. Mungkin cukup Mas sampai di situ pertanyaannya. Terima kasih Mbak dan Mas yang udah memberikan Oke, kesempatan sama-sama. untuk bertanya. Sama-sama. Semangat Aldi. Yo Mas, semangat. Oke, teman-teman yang ingin bertanya lagi silakan raise hand. Tapi ini saya ingin membacakan dulu dari kolom chat ya, Mas Akil ya. Ini ada teman kita, Sinta Ramadhani. Kak mau tanya untuk menghubungi promotornya jika tersedia lebih dari satu di bidang ilmu dan univ yang sama, maka kita hubunginya hanya satu promotor saja apa atau boleh lebih? Seperti itu. Oke. Langsung jawab ya Mbak ya. Jadi satu Iya, persatu dijawab silakan. ya. Ya, biar itu. Oke, terima kasih pertanyaannya Sinta. Bagus banget. Ini juga case sih yang perlu dipelajarin. Jadi terkait dengan istilahnya beasiswa, beasiswa itu sebenarnya ada garis batasnya teman-teman. Jadi nggak asal teman-teman asal misalnya ambis banget terus abis itu mau nyoba A, mau nyoba B, nyoba C gitu. Nah itu teman-teman harus digarisbawain. Kalau mau mau ambis ambil promotor misalnya promotor A dikontak promotor B dikontak ya silakan tapi eh, ini nanti teman-teman pasti bakal merasakan kok ngeatasin satu promotor saja itu buat kewalahan banget gitu loh apalagi 2 atau 3 gitu nanti eh, teman-teman pasti dikontak Mbak ini jadi nggak Mas ini jadi nggak gitu pasti nanti teman-teman takutnya kewalahan dan kalau misalnya di univ yang sama ya nanti kalau misal kamu
meminta mengkotak dua-duanya, pasti nanti di akhir kalau sudah lolos pemberkasan, pasti disuruh milih salah satu. Gitu. Jadi nggak boleh dua-duanya langsung lolos karena dua-duanya itu sudah masuk di database-nya PMDSU kan. Nah, itu nggak boleh milih dua, jadi harus pilih salah satu. Jadi nanti auto ke apa ya, istilahnya ke degradasi salah satunya. Gitu. Jadinya ya salah satu aja nggak apa-apa gitu. Karena promotor ini kita juga ya, promotorku itu kan bidangnya molekuler biologi. Nah, itu ada lagi satu orang itu yang bidangnya molekuler biologi. Dari FK tadi yang aku ceritain, itu juga mikrobiologi dan molekuler biologi. Nah, itu akhirnya aku ngekontak yang memang benar-benar satu linear sama aku dan yang pasti cari promotor yang benar-benar satu frekuensi ya teman-teman ya. Karena 4 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu loh. Kalau teman-teman milih promotor yang ya udah terkenal strict dan lain sebagainya, apakah yakin menjalani 4 tahun dengan beliau? Gitu. Jadinya lebih dipilih lagi gitu. Apakah menjawab, Sinta? Iya Kak, menjawab. Mau tanya lagi boleh? Iya, Oke, boleh silakan. silakan. Kan tadi di pertanyaan sebelumnya terkait yang Kak Aldi itu kan disuruh nyari lagi ya di universitas lain. Nah, kalau di universitas lain, misalnya ada nih, saya mau ambil di UI, tapi yang saya pilih di UI itu bidang studinya itu terkait tentang mikrobiologi, tapi yang di IPB saya mau ngambil yang tentang bioteknologi. Nah, itu tuh dua-duanya barengan masukin berkas nggak apa-apa, nanti di akhirnya kita milih atau gimana ya Kak? Kalau misalnya kita nyoba di daftar keduanya. Oke, terima kasih. Langsung jawab ya Mbak Zuya, biar nggak Ya. lupa. Ya, jadi dari berkas PMDSU itu nanti kan ada yang surat-surat selain surat rekomendasi ya. Dia itu ada surat apa ya istilahnya? Ada surat pemilihan promotor gitu. Jadi nanti di portal PMDSU itu auto disuruh milih salah satu. Jadi cuman satu aja, satu klik aja. Jadi misalnya kalian pilih Universitas Andalas misalnya nih. Terus nanti akan tersedia tuh nama promotor banyak kan. Nah, itu promotor-promotor yang tersedia di situ di websitenya PMDSU itu adalah promotor yang memang sudah tertera di listnya PMDSU. Jadi ada orang ini gitu. Jadi nanti pilih salah satu dan di website itu bisanya cuma pilih satu. Jadi nggak bisa pilih dua univ ataupun dua promotor kayak SNMPTN atau SBMPTN gitu kan. Nggak bisa kayak gitu. Jadi harus pilih satu saja. Jadi kayak istilahnya beasiswa ini tuh kayak ngegaca kalau aku nyebutnya ya. Kayak apa ya, siapa yang beruntung ya itu kamu masuk gitu. Jadi kalau mau oh ya ini aku kasih tips lain ya buat teman-teman yang mau daftar PMDSU. Kalau mau lolos lolosan tinggi adalah ciptakan hubungan yang baik dengan promotor, dengan calon promotor. Karena nanti waktu wawancara sebaik apapun, sepinter apapun nilai TKA kalian atau TPS kalian, kalau promotor nggak milih kalian, itu kalian nggak bisa. Karena itu pilih-pilihan itu. Mereka itu akan memilih. Gitu. Jadi ciptakan hubungan yang baik. Jadi jangan sampai meninggalkan jejak yang buruk dengan calon promotornya itu. Gitu. Oke, gimana Mbak? Iya, terima kasih Kak Akilah dan Kak Ulfa. Iya, semangat ya. Oke, ini Mas Akil masih ada stok pertanyaan ya. Saya bacakan lagi ya. Izin bertanya Kak, di persyaratan PMDSU ada syarat fresh graduate, sedangkan saya S1, sebenarnya lulus tahun 2023, dan sekarang masih menjalankan profesi, namun S1 saya itu dari D3, jadi D3 lanjut S1 dan profesi. Apakah itu bisa dikatakan fresh graduate atau tidak ya? Oh, ini ahli jenjang ya? Iya. Ya, koreksi ya. Ya, ahli jenjang. Kalau ahli jenjang itu kan ada profesinya kan gitu. Nah, ini aku juga jujur kalau terkait dengan ahli jenjang ini kurang tahu ya teman-teman, karena di handbook aku ini berdasarkan handbook semuanya. Jadi dari handbook itu nggak ada tulisan ahli jenjang. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau
kita semuanya punya kesempatan yang sama untuk lolos. Jadi nggak ada satupun yang nggak punya kesempatan. Semuanya ada kesempatan untuk lolos. Jadi saranku adalah tanya langsung ke Instagramnya PMDSU, DM. Karena kalau di website itu yang nomornya CP-nya itu lama banget. Aku baru tanya itu tanggal 15, dijawabnya itu loh setelah pengumuman tanggal 25 gitu. Nah, itu lebih baik tanya DM saja, tidak masalah gitu. Kalau dari preferensiku sendiri sih boleh-boleh saja ya, karena kan hitungannya kan sama saja dengan S1 lagi kan itu kan. Ya, benar-benar. Gitu. Jadi punya kesempatan, tetap punya kesempatan. Jadi jangan khawatir. Oke. Sudah cukup ya. Ini ada lagi Mas dari Maria Novita. Kak Akila, apakah PTN atau PTS asal peserta ada syarat kriteria khusus untuk mendaftar beasiswa? Jika terdapat syarat khusus, apakah PTS dengan akreditasi B diperbolehkan daftar beasiswa? Terima kasih. Oke, terima kasih Maria Novita. Ini mungkin salah satu follower Instagram gue ya. Ini aku pernah dengar. Apa lagi? Ya, jadi terkait dengan daftar itu, balik lagi semuanya punya kesempatan yang sama. Tapi dari PMDSU ini sendiri, baik PMDSU maupun BU dari Kemendikbudristek itu biasanya kita ada list-listnya. Jadi dari universitasnya itu sudah tercantum semuanya di situ. Itu kalau terkait dengan syarat khususnya sih nggak ada ya, asalkan kalau A itu akreditasi A itu ya 3,25, kalau minimal IPK, kalau B itu sekitar 3,5 atau 3,4 kurang paham aku. Yaitu seperti itu. Jadi siapkan saja IPK-nya gitu. Dan eh, jangan khawatir buat yang IPK rendah. Misalnya ya, mohon maaf kalau misal punya IPK rendah, itu jangan khawatir asalkan masih tetap di batas atasnya PMDSU. Jadi misal yang akreditasi A itu 3,25 misalnya. Terus teman-teman punya IPK 3,3. Nah, itu jangan khawatir teman-teman, jangan khawatir nggak lolos karena IPK rendah dan lain sebagainya. Balik lagi ini adalah kesempatan kita itu kesempatan yang sama. Jadi nggak ada yang memang eh, nggak ada kesempatan gitu. Semuanya kesempatannya sama. Jadi teman-teman bisa mencoba dahulu gitu dan balik lagi ciptakan hubungan yang baik dengan promotor. Karena setinggi apapun IPK kalian, mau IPK kalian 4 ataupun melebihi 4, 10, 11 gitu, kalau kalian nggak baik sama promotor itu, mereka itu nggak tahu kalian dan mereka nggak akan memilih kalian gitu. Jadinya ya ciptakan itu tadi sih, ciptakan hubungan yang baik. Jadi wong jero lah cari wong Ya, orang itu itu orang Jawa pendekatan Timur. ya Mas ya. Iya benar betul pendekatan. Oke, baik teman-teman, masih ada waktu untuk yang ingin raise hand, kami tunggu ya. Ini kami bacakan lagi Mas, pertanyaan terakhir di room chat dari saudara Ajis Rizky. Izin bertanya Kak, apakah syarat peserta calon pendaftar PMDSU juga harus lulus dalam waktu 8 semester dalam S1-nya? Kalau calon pendaftar selama S1 lulus di semester 9, bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Ajis pertanyaannya. Eh, jawabannya adalah tidak apa-apa. Kalau misal kita S1-nya lulus 9 semester atau bahkan 10 semester tidak apa-apa. Asalkan masih tetap dalam batas usia PMDSU. Gitu. Kalau tadi yang S1 yang tanpa profesi itu kan tanpa profesi kayak jurusan matematika, kimia, fisika, biologi itu bisa maksimal 24. Gitu. Jadi kan kalau misal lulus 2024 misalnya nih, terus semester 9-nya kan berarti akhir dari 2024 gitu kan. Itu hitungannya udah umur masih umur 23, 20 belum sampai 24 kan. Itu masih boleh mendaftar. Tapi kalau balik lagi kalau teman-teman profesi ya, teman-teman. Kalau teman-teman profesi kayak farmasi, kedokteran gigi dan lain psikologi itu maksimal 27 dikasih keringanan sama PMDSU. Gitu dikasih keringanan sehingga bisa mendaftar di usia lebih dari 24. Tapi kalau yang non profesi 24 maksimal.
apakah menjawab? Oh ya, sudah. Sama-sama. Oke. Semangat, semangat. Semangat ya teman-teman yang ingin mendaftar di beasiswa PMDSU. Sudah lengkap banget tadi dijelaskan oleh Mas Akil. Dan sepertinya ini teman-teman ada yang mau raise hand lagi atau sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup ya Mas Akil ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai yang mana di penghujung acara ya. Alhamdulillah rangkaian webinar kali ini berjalan lancar dari awal sampai akhir dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Akil Herdiansyah atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Sehat selalu ya Mas dan semoga bisa menjadi pemateri jalan tengah di lain waktu. Seperti itu. Sukses terus ya buat Mas Akil dan teman-teman ya. Dan kemudian terima kasih juga kepada para audiens yang semangat mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Tak lupa juga terima kasih kepada penyelenggara CV Jalan Tengah dan VRCBB. Saya Ulfa Zuriani, moderator webinar kali ini. Mohon maaf jika banyak perkataan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Baik, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.